Selamat bertemu kembali anak didik kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Materi matematika wajib kita hari ini adalah barisan dan deret. Ya. Dalam barisan dan deret ini kita akan mempelajari di awal itu adalah menemukan pola barisan. Ya. Lalu yang kedua nanti menemukan konsep barisan aritmatika. Ya, barisan itu ada dua ya, barisan aritmatika dan barisan geometri. Deret juga ada dua, deret aritmatika dan deret geometri. Namun sebelumnya kita harus memahami apa itu barisan bilangan, ya. Nah, barisan bilangan, apakah bilangan yang berbaris saja? Contoh ya, contoh nih seperti ini: 1, 3, 2, 5, 7, 8. Apakah ini termasuk barisan bilangan? Ya, ini tidak termasuk barisan bilangan ya. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah ini termasuk barisan bilangan? 2, 1, 6, 8, 10, 7. Apakah yang kedua ini merupakan barisan bilangan? Ya, ini juga tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Nah, yang ketiga, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Apakah ini termasuk barisan bilangan? Ya, ini adalah barisan bilangan. Yang keempat, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Apakah ini termasuk barisan bilangan? Ya, ini termasuk. Yang kelima, 2, 3, 5, 8, 12. Nah, apakah ini termasuk barisan bilangan? Ya, ini termasuk barisan bilangan. Jadi dengan contoh yang ada, baik kita bahas satu persatu. Kenapa ini tidak barisan bilangan ya? Kita lihat beda suku pertama dengan suku kedua ya. 3 dikurang 1 bedanya 2. Artinya ini ditambah 2 supaya hasilnya 3. Ini ditambah, ini dikurang 1. 3 kurang 1 2. Ini kita lihat 2 tambah berapa supaya 5? Tambah 3. Lalu ini kurang 2. Ditambah 2 ya. 5 tambah 2 itu 7. Ini ditambah 1. Nah, kenapa tidak termasuk barisan bilangan? Ya, kita lihat ya, susunan bilangan tersebut tidak diatur dalam aturan tertentu. Acak-acakan bahasa lainnya ya, acak-acakan nih. Tambah plus 3 dikurang, ini kurang 1, ini plus 3, plus 2, plus 1, ini plus berapa lagi. Jadi keteraturan dalam menyusun bilangan pada nomor 1 itu tidak teratur, sehingga dapat kita simpulkan bukan barisan bilangan. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Apakah ini termasuk barisan bilangan? Coba kita cek. 2 ke 1 dikurang 1. 2 ke 5, 1 ke 5, 1 ke 6 tambah 5. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2. 10 ke 7 kurang 3. Nah, demikian halnya dengan nomor 2, bukan termasuk barisan bilangan ya, bukan termasuk barisan bilangan. Kenapa? Ya, dapat kita lihat untuk menyusun bilangan-bilangan pada nomor 2
itu tidak teratur aturannya. Yang pertama ke yang kedua negatif 1. Suku kedua ke suku yang ketiga ditambah 5. Suku ketiga ke suku keempat ditambah 2. Suku keempat ke suku kelima ditambah 2. Suku kelima ke suku keenam dikurang 3. Tampak jelas bahwa ketika menyusun barisan bilangan ini, ya, ketika menyusun barisan 2, 1, 6, 8, 10, 7, tampak kelihatan ketidakteraturan, ya, sehingga dapat kita simpulkan bukan barisan bilangan. Ya, nomor 3, kenapa merupakan barisan bilangan? Kita lihat keteraturannya. Suku pertama ke suku kedua ditambah 2. Suku kedua ke suku ketiga ditambah 2. Suku ketiga ke suku keempat ditambah 2. Suku keempat ke suku kelima ditambah 2. Suku kelima ke suku keenam ditambah 2. Jadi tampak keteraturan pada nomor 3 bahwa untuk menyusun bilangan-bilangan tersebut itu ditambah 2 seterusnya. Maka ini dapat kita tentukan bahwa suku selanjutnya tambah 2 berarti 13. Tambah 2 berarti 15. Begitu seterusnya. Jadi pola aturan tertentu, ya. Sehingga nomor 3 itu dapat kita sebut dengan barisan bilangan, ya. Oke. Yang keempat juga kita perhatikan kenapa merupakan barisan bilangan. Suku pertama ke suku kedua ditambah 1. Suku kedua ke suku ketiga ditambah 1. Suku ketiga ke suku keempat tambah 1. Suku keempat ke suku kelima tambah 1. Suku kelima ke suku 6 tambah 1, ya. Maka suku selanjutnya ditambah 1, ini 17 dan seterusnya. Jadi dapat kita ketahui bilangan selanjutnya itu berapa karena aturan tertentu tersebut, sehingga disebutlah 3 dan 4 barisan bilangan, ya. Oke. Nah, yang kelima. Kita lihat kenapa merupakan barisan bilangan, ya. Oke. Suku pertama ke suku kedua itu ditambah 1. Suku kedua ke suku ketiga tambah 2. Suku ketiga ke suku keempat ditambah 3. Suku keempat ke suku kelima ditambah 4. Suku kelima ke suku selanjutnya berarti tambah 5. Ini 17. Kita lihat, ya, pola aturan tertentu. Jadi ini sudah tertentu penambahannya, tambah 2, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4 dan tambah 5. Sehingga di sini tambah 6, yaitu 23. Jadi 3, 4 dan 5 merupakan barisan bilangan, ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu, ya. Bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu. Ini berurut, ya. Tapi aturannya tidak memiliki aturan, ya. Tidak memiliki aturan. Oke? Jadi sudah jelas, ya, definisi barisan bilangan itu apa? Yaitu apa? Bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu. Oke, baik. Nah, barisan bilangan, ya, itu berlaku konsep fungsi, ya, ya. Dimana tadi saya katakan ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3, ini adalah U4, ini adalah U5, ini adalah U6, dan ini adalah U7 sampai ke N, maka ini adalah UN, ya. U1 adalah suku pertama, U2 suku kedua, U3 adalah suku ketiga, U4 suku keempat, U5 suku kelima, U6 suku keenam, U7 suku ketujuh, UN adalah suku ke N, ya. UN itu adalah suku ke N,
Jadi setiap suku tepat satu pasangan di kodomain, ya. Ini adalah domainnya. Ini adalah domainnya. Ya, ini domainnya. Ini daerah asal. Ini adalah kodomain, ya. Ini adalah n-nya. Ini adalah n-nya ini. Nih, kalau saya gambarkan, ya, kalau saya gambarkan fungsinya seperti ini. Ini n, inilah un. Nih, rumus un-nya apa? Itu dia, ya. Ini rumus fungsinya, ya, memetakan tepat satu pasangan dari domain ke kodomain. Oke, jadi seperti itulah konsep barisan bilangan. Oke, baik, kita lanjut ke contoh, ya. Kita lanjut ke contoh. Misalkan seperti ini. Ini perhatikan barisan huruf berikut. Misalnya saya tuliskan A, B, C, D, lalu A, B, C, D, lalu saya tuliskan kembali lagi di sini A, B, C, D, seterusnya. Pertanyaannya adalah, amatilah barisan huruf tersebut terlebih dahulu. Apakah termasuk barisan bilangan, ya? Apakah termasuk barisan bilangan? Oke. Dimana A, B, C, dan D ini adalah mewakili bilangan-bilangan, ya. Oke. Nah, setelah itu tentukanlah huruf pada urutan ke 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Ya. Tentukan huruf 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Baik, dapat kita perhatikan, ya. Kita perhatikan. Kita nomori saja, ya. Nomori saja. Nih. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dapat kita lihat setelah urutan ke-10 ketemu lagi A. Ya. Ketemu lagi A. Oke. Maka ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah itu ke 31-nya ketemu lagi A. Nih, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Maka dapat kita prediksi bahwa ini akan ketemu lagi A. Oke. Sehingga perhatikan, ya. Setiap urutan ke-10 ketemu lagi A. Ya, setiap urutan ke-10. Maka ini dapat kita hitung, ya. Dapat kita hitung bahwa 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 27. Maka 32 kali 27 itu adalah 864. Maka yang perlu kita cari adalah 864. Ingat, ya. Setiap ke-11, ya, ke-11 maka adalah A. Maka dapat kita lihat 864 ini kita pecah menjadi, di sini ya saya jelaskan, ya. Nih, 864 ini dapat kita pecah menjadi, dapat kita jabarkan menjadi 860 tambah 4. Jadi sebenarnya kita mencari urutan keempat, ya. Sebab ini apa? Urutan ke-puluhan tetap akhirnya adalah D. Sehingga urutan keempat adalah ini dia, A, B. Ini dia, ya. A, B, C, ya. B, C. Jadi inilah urutan ke 864 adalah C. Ya. Itulah
keuntungan kenapa kita mempelajari barisan dan deret. Ya, dengan adanya aturan tersebut kita dapat menentukan tanpa harus ribet-ribet menuliskan sampai ke 864 kali. Ya, dengan pola tersebut kita dapat menemukan urutan ke 864. Ya, itulah teknik untuk menemukan tanpa harus mengurutkan. Oke, ini ada satu tugas, coba cari sendiri ya. Nah, ini soalnya ya. Yang kedua tadi, yang pertama adalah ini ya. Yang pertama, yang kedua ini ya. Sebuah barisan bilangan asli dituliskan sebagai berikut. Nih, tuliskan sebagai berikut ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bukan 10 ya. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ini kenapa merupakan barisan bilangan? Ya, dengan keteraturan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Namun ketika dalam hal lain ya, 10 tersebut bukanlah menjadi satu suku, tetapi dua suku, 1 dan 0. Seperti ini. Suku pertama. Nih. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, 9. Ini adalah suku ke-10 dan ini adalah suku ke-11. Ini adalah suku ke-12 dan ini adalah suku ke-13. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, dapatkah kamu temukan angka yang menempati suku ke 2004? Suku ke 2004. Oke, itu tugas untuk barisan bilangan. Jadi sudah kita ketahui apa definisi barisan bilangan, yaitu barisan-barisan yang tersusun terurut sesuai aturan tertentu. Ya, itulah yang disebut dengan barisan bilangan ya. Barisan bilangan itu berbeda dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan ya, tapi barisan bilangan belum tentu barisan aritmatika. Oke, baik. Kita lanjut ke menemukan konsep barisan aritmatika. Baik, sekarang kita ke konsep barisan aritmatika ya. Saya katakan tadi bahwa barisan bilangan belum tentu barisan aritmatika, tapi barisan aritmatika sudah pasti barisan bilangan ya. Loh Pak, kenapa demikian? Baik, perhatikan barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan beda bilangan terurut itu sama ya. Dengan beda bilangan terurut itu sama. Contoh ya, contoh nih. Yang pertama 2 5 8 11 lalu 14 dan seterusnya. Beda ya. Beda disimbolkan dengan B, itu adalah rumusnya UN dikurang UN kurang 1 ya, atau bahasa sederhananya beda itu adalah suku setelah dikurang suku sebelum ya. Ini suku setelah suku pertama dikurang suku sebelum suku kedua ya. Berarti untuk bedanya adalah beda sama dengan kita gantiannya 2 dikurang. Ini 2 kurang 1 berarti U2 kurang U1 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Itu bedanya. Apakah beda
U3 dengan U2 juga 3. Ya, ini bedanya 3 juga. Tambah 3. Ini juga tambah 3. Ini juga tambah 3. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Ya. Barisan aritmatika. Ya. Oke. Nah, barisan aritmatika ini juga memiliki tingkatan. Ya, ini barisan aritmatika tingkat 1. Nah, ini ada barisan aritmatika tingkat 2. Yang bagaimana itu? Yang seperti ini bentuknya ya. Nih, yang kedua. Misalkan ini dia barisan bilangannya. Ini dia ya. Nah, sebelum kita ke barisan aritmatika tingkat 2, kita bahas dulu barisan aritmatika tingkat 1 ya. Bahwa untuk mencari rumus beda UN kurang 1, untuk mencari suku ke N-nya ya, UN itu sama dengan A plus N kurang 1 dikalikan dengan beda ya. Itu untuk mencari U ke N-nya ya, untuk mencari suku ke N, di mana A itu adalah suku pertama, atau sering disebut dengan U1, N itu adalah suku ke N, ya, suku ke N, B itu adalah beda ya. Nah, ini dia nih yang penting yang harus diketahui ya. Itu dia. Nanti untuk mencari deretnya nanti kita masih barisan ya, masih barisan. Oke, baik. Ini barisan aritmatika tingkat 2. Perhatikan yang bagaimana tingkat 2. Ini ditambah 2. Ini 3 supaya 6 tambah 3. 6 supaya 10 tambah 4. 10 supaya 15 tambah 5. Nah, dapat kita lihat bahwa beda U2 dengan U1 itu 2. Beda U3 dengan U2 itu adalah 3. Tidak sama bedanya. Lah, Pak? Kan bedanya tidak sama. Kenapa Bapak sebut barisan aritmatika? Sementara tadi Bapak bilang barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki bedanya tetap. Ini bedanya tidak tetap. Kenapa Bapak katakan barisan aritmatika? Ya, ini benar tidak tetap bedanya. Tapi setelah kita tarik kembali ke bawah, ini 2 supaya 3 ditambah 1, 3 supaya 4 tambah 1, 4 supaya 5 tambah 1. Nah, dapat kita lihat bahwa beda selanjutnya itu sama. Maka ini tambah 1, sini 6. Maka 15 tambah 6 dapat kita tentukan di sini 21. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika tingkat 2. Barisan aritmatika tingkat 2. Rumusnya adalah UN sama dengan, nah, ini yang menjadi tugasmu ya, untuk mencari tahu rumusnya ya. Rumusnya itu apa? Silakan kamu cari tahu. Oke? Baik. Kini ada contoh sangat sederhana sekali ya. Saya bahas nomor 1, kalian bahas nomor 2 ya. Oke, baik. Tentukanlah suku ke-15 atau U15 dan U10 dari barisan 2, 4, 6, 8, 10. Baik, yang pertama kita harus cek apakah ini barisan tingkat 1 apa tingkat 2. Kalau tingkat 1 berarti langsung kita gunakan rumus ini. Kalau tingkat 2, ini masih kalian cari rumusnya. Oke, ini dia ya. Kita buktikan barisan tingkat 1 maka bedanya langsung sama 1 ya. Ini 2 supaya 4 tambah 2, 4 supaya 6 tambah 2, 6 supaya 8 tambah 2, 8 supaya 10 tambah 2. Nah,
ini langsung bedanya sama atau tetap. Ya, tetap. Jadi ini merupakan barisan aritmatika tingkat 1. Maka langsung saja ke rumusnya, yaitu apa rumusnya? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A itu adalah suku pertama ini, yaitu 2 ditambah. Maka yang ditanyakan suku ke 10 dan suku ke 15. Maka N-nya adalah 10. 2 tambah 10 kurang 1 kali bedanya 2 sama dengan 2 ditambah 10 kurang 1 itu adalah 9 dikalikan dengan 2. Maka 2 ditambah 9 kali 2 adalah 18 sama dengan 20. Inilah U10 ya. Kita cari U15 sama dengan 2 kali. Nih N-nya 15 kita ganti. 15 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya 2. Ini ditambah ya. Sama dengan 2 ditambah 15 kurang 1 itu adalah 14 dikalikan dengan 2 sama dengan 2 ditambah 28 sama dengan 30. Inilah U15. Nah, untuk nomor 2 silakan temukan dulu nih barisan aritmatika tingkat 2, baru kamu jawab ini ya. Baik, terima kasih ya. Itu pembelajaran kita saat ini. Tadi pola barisan bilangan, kita sudah paham yang mana barisan bilangan, yang mana barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan, tapi barisan bilangan belum tentu ya barisan aritmatika ya. Tadi barisan bilangan adalah barisan bilangan-bilangan yang tersusun terurut dengan aturan tertentu. Namun kalau barisan aritmatika adalah barisan aritmatika terurut dengan urutan tertentu dan bedanya tetap. Itu dia ya, bedanya tetap. Oke, dapat dibedakan ya, mana barisan bilangan, mana barisan aritmatika. Oke, baik, terima kasih. Selamat belajar.